Guru penggerak Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Bertemu lagi bersama saya, Imadayat Tresna Putra. Saya CJP dari Kota Denpasar. Pada kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Baik, yang pertama, apa sih hal-hal menarik yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 3.3 ini, dan apa sih keterkaitan antar materi dari modul 3.3 ini? Saya berangkat dari tujuan saya dalam mempelajari modul 3.3 ini, yaitu yang pertama, tentu hal menariknya saya dapat mengetahui dan mengidentifikasi bentuk-bentuk program apa saja yang berdampak pada murid. Itu saya dapatkan dari video-video yang ditampilkan dalam modul 3.3 tentang program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah unggulan di Indonesia yang tentunya berdampak pada murid. Dan itu menjadi gambaran bagi saya untuk nantinya dapat merencanakan suatu program yang berdampak pada murid. Yang kedua, tentunya saya belajar mengidentifikasi tahapan dalam membuat program, dari mulai proses perencanaan sampai melakukan pelaporan dengan menggunakan strategi MLR ya, yaitu monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Sedikit saya jelaskan tentang MLR yang saya dapatkan dari modul 3.3 ini, di mana yang pertama, monitoring merupakan proses menghimpun informasi dan kita melakukan analisa internal di internal kepanitiaan dalam melaksanakan suatu program yang biasanya dilaksanakan di setiap kegiatan. Kemudian evaluasi, nah evaluasi ini nanti akan dilakukan secara periodik sebagai bahan kita untuk melihat apakah sudah mencapai tujuan atau kemajuan-kemajuan apa yang sudah kita dapatkan dalam menjalankan program, dan tentunya kita akan juga melihat kendala-kendala apa yang dialami dalam menjalankan program yang berdampak pada murid. Kemudian learning, nah di sini pembelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan program ada 4 ya. Jadi ada fact atau fakta-fakta apa yang kita temukan tentunya dalam melaksanakan program ini yang nanti bisa dijadikan bahan refleksi. Kemudian ada feeling, jadi tentunya perasaan apa yang kita alami, teman-teman kita alami, dan murid kita alami dalam melaksanakan program ini. Kemudian finding, temuan-temuan apa saja yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan program ini, sehingga nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian future, tentu dampak apa sih nantinya yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan program yang berdampak pada murid. Nah, selanjutnya tentu adalah tahap reporting, yaitu tahap pelaporan, di mana pelaporan ini sangat berfungsi sebagai alat untuk memberikan dan menginformasikan masukan-masukan yang tentu nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal menarik lainnya yang saya pelajari dari modul 3.3 ini adalah belajar melakukan identifikasi tentang manajemen risiko dari suatu program. Hal menarik tersebut terkait dengan tipe-tipe risiko yang perlu kita analisis ternyata dalam suatu perencanaan atau pelaksanaan program, yaitu ada risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi, yang tentunya setiap risiko ini akan berdampak secara keseluruhan terhadap instansi tempat kita bekerja. Oke, selanjutnya, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Tentu dengan kita melakukan pemetaan sumber daya, terutama 7 aset atau 7 modal utama yang harus kita analisa terlebih dahulu dengan melihat kelebihan-kelebihan apa yang sudah kita miliki, itu sebagai modal yang sangat besar dalam kita menyusun sebuah program yang berdampak pada murid. Nah, dengan melakukan pemetaan sumber daya melalui 7 modal utama atau 7 aset utama tersebut, itu akan lebih efektif dan lebih efisien bagi kita untuk merencanakan suatu program, sehingga akan menjadi lebih fokus dalam mencapai tujuan apa yang diinginkan. Yang kedua, tentu dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu, kita akan dapat meminimalisir risiko atau dampak negatif yang akan muncul ketika pelaksanaan program. Dan terakhir, dengan efektivitas, efisiensi, dan meminimalisir risiko atau dampak negatif, tentu akan mengarahkan hasil yang lebih maksimal untuk tujuan yang ingin kita capai dalam melaksanakan program yang berdampak pada murid. Adakah materi dalam modul lain yang berhubungan dengan modul 3.3 ini, yaitu tentang program yang berdampak pada murid? Tentu ada. Jika dilihat dari kata berdampak pada murid, maka itu akan mengarah pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang tujuannya memang mengarah pada kemerdekaan belajar untuk anak-anak, di mana beliau juga menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Selanjutnya, jika dilihat dari kata program, maka suatu program yang direncanakan itu lebih baik dimulai dengan hal-hal positif atau kelebihan atau keunggulan apa yang sudah kita miliki, yang berdasarkan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan melaksanakan tahapan-tahapan bagja. Dengan melaksanakan tahapan bagja ini tentu kita dapat mengukur keberhasilan dari program yang kita rencanakan ini. Nah, selanjutnya modul ini juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang mengarahkan kita pada implementasi atau penerapan dari pendekatan ABCD, yaitu Asset Based Community Development, yang mengarahkan pada pengembangan komunitas yang kita bentuk berbasis dengan aset berdasarkan pemetaan sumber daya yang kita miliki. Oke, yang terakhir, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai seorang guru penggerak? Wajib berperan baik itu secara mandiri, terus melakukan refleksi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kemudian selalu melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan orang tua, dengan lingkungan kita, dan dengan siswa, kemudian melakukan inovasi-inovasi yang ujungnya kita akan membuat suatu program yang memang berpihak kepada murid. Oke, demikian penjelasan saya terkait koneksi antar materi pada modul 3.3 ini. Pada modul ini banyak sekali hal-hal menarik yang saya pelajari terkait dengan cara menyusun atau merencanakan suatu program yang berdampak pada murid. Akhir kata, saya haturkan para Santi. Santi, 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 Om.